Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi di YouTube channel Bunda Elka. Hari ini aku mau ajakin teman-teman bikin bubur delima atau cendol delima ya. Nah, di sini aku sudah punya satu bungkus tepungan kue, terus pewarna stroberi itu warna merah ya. Terus aku pakai 250 gram tepung kanji dan 250 gram gulanya bisa disesuaikan ya. Terus aku juga pakai santan ya teman-teman, cuman aku tadi belum beli santan, jadi di sini aku nggak masukin videonya. Jadi santannya itu untuk kuah ya, jadi kalau kuahnya itu bisa teman-teman sesuaiin aja, mau banyak atau mau sedikit ya. Nah, seperti ini bahan-bahannya ya teman-teman. Oke, kita lanjut di pembuatan. Nah, ini tepungan kuenya satu bungkus ya. Itu mau aku bikin dodol dulu atau aku masak pakai air ya. Airnya itu sekitaran satu gelas belimbing ya, tapi dikurangin lagi 2 jarinya teman-teman. Jadi seperti itu acuannya ya, biar tidak terlalu cair dan tidak terlalu padat nantinya. Nah, ini aku ambil airnya dulu. Nah, itu aku pakai pakai air satu gelas belimbing. Nah, itu kurang 2 jari ya. Jadi seperti itu ya, aku masak dulu. Ini kita masak dan harus selalu diaduk-aduk biar tidak ada yang gosong ya teman-teman. Jadi caranya itu kita dodol dulu ini tepungan kuenya. Tuh ya, tepungan kuenya aku dodol dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, itu udah mulai masak ya, tuh teksturnya masak itu kayak lem ya teman-teman ya, tuh putihnya agak-agak kuning gitu ya, jadi dia kayak bentukan lem fox gitulah ya. Tuh, jadi kalian mau tahu kalau dia masak itu gimana gitu. Jadi tuh warnanya itu udah mulai cantik putih gitu ya, cuman kayak lengket kayak lem gitu. Nah, tuh ya teman-teman. Nah, ini aku matiin dulu api kompornya, terus seperti itu ya. Ini harus cepat ya teman-teman. Jadi langsung kita pindahin ke mangkok yang udah berisi 250 gram tepung tapioka atau tepung kanji ya. Nah, jadi dimasukin ke situ ya, ke tepungnya tadi. Tuh ya teman-teman, seperti itu ya. Ini panas-panas, harus cepat karena takutnya dia mengeras, jadi tidak bisa diadon lagi dan tidak menyatu lagi dengan tepung tapioka atau tepung kanji. Nah, di sini ini karena awal-awal panas, ya udah aku campurin dulu pakai spatula. Tuh aku campurinnya ini kayaknya mangkok aku kekecilan, tapi nggak apa-apalah ya. Tuh ya, itu campurinnya seperti itu. Nah, nih kayaknya ini udah mulai tidak berapa panas. Bentar lagi aku bakalan coba pakai tangan ya, karena menurut aku kalau mau campurin tepung ini agak susah kalau pakai alat gitu, menurut aku segitu ya teman-teman. Nah, itu aku sudah cuci tangan, aku campurin itu udah tidak berapa panas lagi, jadi masih hangat-hangat gitu ya teman-teman. Nah, tangan aku sudah mulai sebetulnya agak-agak panas sih ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini udah terbiasa aku bikinnya, karena dulu mama aku tuh jualan, jadi jualan kue, jualan barang makanan, dan juga jualan cendol sama risol ya. Nantilah aku kasih resep risolnya. Nah, tuh ya, jadi pokoknya mengadonnya tuh sampai kayak dia bener-bener menyatu sama tepung tapioka sama tepung kanjinya itu ya teman-teman. Nah, pokoknya kalau dia belum menyatu tetap harus ulen aja terus tanpa tambahan air ya. Pokoknya dari tepungan kuenya tadi aja gitu airnya tuh, jadi tidak ada tambahan air lagi. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini udah hampir selesai tuh ya. Gunanya apa ini teman-teman? Gunanya kata mama aku, jadi pas perebusan itu dia tidak
perlu waktu lama. Jadi cendolnya itu atau delimanya itu masak sampai keseluruhan. Biasanya kan kalau kita bikin dari kanji itu apapun gitu, dari tepung kanji itu kadang bisa kayak dalamnya agak mentah gitu ya teman-teman. Jadi gunanya tepung han kue dimasak itu ya gitu, biar mudah masak adonan kue dalamnya. Nah, tuh aku taruh dulu ke tempat atau wadah apapun yang menurut kalian tidak lengket pas diambil. Kalau aku pakai ini ya, apa ini? Pakai tempat kue lah ya. Tuh apa sih namanya, lupa aku ya, maaf ya teman-teman. Pokoknya gitulah ya. Kalau tempat plastik juga nggak apa-apa, tempat box-box yang petak-petak juga nggak apa-apa, nggak ada aturannya teman-teman. Jadi itu aku mau kayaknya ini bikin 2 tempat deh, karena bikin ini jangan ketebalan dan jangan ketipisan ya. Nah itu mau dirapiin tuh ya, jadi rapiin dulu bentukannya seperti ini. Ini setelah rapi baru nanti kita kasih pasta. Nah ini ya teman-teman, aku belajarnya dari mama aku, karena kami memang bukan dari keluarga yang kaya raya ya, atau orang yang apalah ya, maksudnya ya tidak dari orang kaya ya. Aku kalau ingat itu sedih banget teman-teman, tapi tidak apa-apa ya, karena masing-masing itu punya cerita. Nah ini setelah rata mau kita tambahin pakai pasta ya. Jadi kita kasih pastanya itu cuman sebelah ya, maksudnya sebelah sisi gitu ya, karena kan kalau delima kan ada masih putih-putihnya ya teman-teman. Nah ini pokoknya dibikin sampai rata ya itu pastanya. Jadi pastanya ini memang wajibnya merah ya teman-teman, karena delima kan warnanya merah, nggak mungkin warna kuning ya. Ya itu kalau aku sih, menurut aku tuh gitu ya teman-teman ya. Tapi beda lagi dengan yang kayak pacar inai gitu ya. Pacar Cina ya kan, itu kan bentukannya sama juga ya, kurang lebih bikinannya kayak delima kayak gini ya. Cuman nah kurang tahu lah aku ya, yang jelas delima aku versinya merah ya teman-teman. Dah gitu aja. Oke lanjut ya teman-teman, ini ada sisa sedikit tadi, aku taruhin aja di piring ya, nggak apa-apa. Jadi taruhnya tuh nggak yang harus di tempat wadah apa gitu ya, pokoknya dimana bisa kalian tempelin dia, jadi itu bisa gitu ya teman-teman. Nah ini setelah selesai ini didiamin dulu, udah didiamin itu baru kita potong-potong ya. Nah ini aku lapisin dulu, tatakan aku pakai plastik. Aku udah cuci bersih ya, tapi memang tatakannya seperti itu karena aku rajin memasak. Iya, maaf ya sekalian bergurau, tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Jadi jangan ada yang bilang nggak bersih atau kayak apa ya, itu udah aku cuci bersih, tapi memang tatakannya seperti itu. Jadi aku lapisin pakai plastik biar dia tidak lengket ya teman-teman. Nah itu aku tahu potong terus ambilnya pakai spatula ya, tuh ambil sedikit atau ambil pakai tangan juga bisa. Nah ini aku pakai spatula tuh ambil, jadi teksturnya itu dia udah ngepas gitu ya, ngeset gitu ya. Jadi tinggal dipotong-potong aja, potong-potongnya juga jangan yang terlalu tebal-tebal, jangan terlalu besar-besar, karena kalau dia besar-besar kan nanti direbus tambah besar gitu, jadi kayak kurang menarik gitu bentukannya gitu ya. Nah itu ya, itu aku mulai memotong-motong tuh. Usahakan kalau pas memotong ini pakai pisau yang tajam ya tuh. Kalau kayak aku pakainya cutter ya teman-teman. Tapi kalau tidak ada cutter, teman-teman punya pisau tajam juga nggak apa-apa, karena kalau dia melengket itu ya bentukannya tidak bagus ya teman-teman tuh ya, seperti itu ya. Nggak mesti dipisahin banget, cuman pas motongnya itu agak terpisah-pisah gitu, jadi dia tidak terlalu melengket ya. Nah itu seperti itu ya teman-teman. Ini dilanjutin sampai selesai, jadi jangan kalian tunggu sampai kering banget adonannya, nanti susah kalian mau
merebusnya. Tuh dulu kerjaan aku waktu SMA, sama kalau pas zaman kuliah pulang kampung itu bantuin mamaku sama adekku motongin ini ya, karena mama jualan cendol delima, jadi kami harus rajin menolong. Jadi uangnya itu bisa untuk jajan aku pas mau pulang ke kos lagi waktu zaman kuliah itu ya guys. Gitu. Jadi tidak ada yang instan, semua butuh perjuangan. Ya, begitulah, semoga aku bisa membantu perekonomian keluargaku juga. Amin. Nah, ini lanjut dipotong-potong sampai selesai ya. Tuh. Potong-potongnya jangan yang terlalu besar ya. Jadi yang kecil-kecil aja. Nah, ini setelah terpotong-potong semua, tuh ya penampakannya seperti itu. Jadi ini cukup banyak, tuh ya seperti itu ya. Ini mau kita rebus. Jadi sebelum direbus itu didihin dulu airnya. Jadi harus air yang mendidih baru kita cemplungin. Nah, tuh lihat airku udah mendidih. Nah, aku mau cemplungin si delimanya nih tadi. Nah, tuh aku masukin delimanya tuh ya. Nah, kalau kayak gini nih kadang bisa kecipratan airnya ya guys, jadi tuh aku langsung tumpah aja sekalian. Nah, jangan lupa ini diaduk ya, biar dia tidak saling menempel dengan teman-temannya. Nah, tuh diaduk ya tuh. Itu kalau yang udah ngapung-ngapung itu udah masak, tapi aku masih mau aduk-aduk dulu, masih lamain biar dia semua matang. Nah, itu kayaknya udah hampir semua. Nah, ini siapin mangkok ada isinya air gitu ya, gunanya nanti kita cuci sekali aja cucinya yang udah masak ini, supaya dia tidak menempel lengket-lengket gitu ya. Jadi kalau tidak dicuci itu pas dimasukkan ke dalam santan bertahannya itu tidak lama gitu kalau untuk jualan, karena kan lengket-lengket ini nih yang cepat membuat basi ya teman-teman. Jadi dicuci dulu. Nah, tuh dicuci ya, bukan direndam ini ya, ini aku liatin pas diairin. Nah, ini sudah aku tirisin. Nah, seperti ini bentukannya ya teman-teman, tuh cantik banget kan warnanya. Lanjut aku mau bikin santan. Nah, di santannya tadi aku kasih gula dan kasih garam ya. Tuh gulanya sesuai keinginan kita aja, ada yang suka manis, ada yang kurang suka manis. Kalau aku orangnya yang tidak berapa manis sukanya ya, karena aku kurang suka makan makanan yang terlalu manis gitu. Nah, jadi jangan lupa dikasih garam biar ada rasa gurih-gurihnya. Nah, itu setelah mendidih nanti baru dicemplungin si delimanya tadi. Jadi jangan dari awal, kalau dari awal nanti delimanya gelembung, jadi kayak dia nggak kebagian kuah gitu. Atau kalau ada yang suka yang kenyal-kenyal itu bisa makannya nggak dicampurin gini, atau dimasukin dulu ke mangkok baru dikuahin. Nah, jadi terserah aja ya yang mana menurut teman-teman enak. Nah, ya ini sudah siap ya teman-teman. Jadi ini udah bisa disajiin, mau dimakan hangat, bisa mau dimakan tambah es ya, jadi lebih segar. Nah, ini aku pakai campuran es tuh seperti itu ya teman-teman. Kalau pakai campuran es jadi es cendol delima, kalau tidak berarti bubur delima gitu. Jadi bisa menyesuaikan ya, mau panas mau dingin, pokoknya cocok tuh ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.